Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya, tema kita pagi hari ini adalah rumput tetangga lebih hijau. Nah ini rata-rata nih orang mempunyai pengalaman yang sama nih. Banyak mungkin ya di jamaah yang di rumah juga yang sedang menyaksikan nih bahwa mungkin istrinya mengeluh, Pak si ini kok punya ini lebih bagus, Pak si ini kok ini lebih bagus. Nah ini tadi seperti apa yang kita mau tanyakan ke Habib nih Bib. Oke, tadi yang sempat bukan sekalian curhat enggak? Enggak, alhamdulillah Bib. Alhamdulillah istri saya seneng aja apa yang saya kasih, alhamdulillah bersyukur. Nah ini pertanyaan bicara masalah manusia. Nah ini manusia ini memang nggak pernah punya rasa puas Bib ya. Betul. Selalu punya iri. Yang naik sepeda pengen naik motor. Ngeliat orang naik motor, bener gak? Betul. Yang naik motor ngiri sama orang naik mobil. Yang naik mobil ngiri sama orang yang naik helikopter. Yang naik helikopter ngiri sama orang yang punya pesawat jet. Dan gak ada selesai-selesainya nih. Nah bicara masalah tentang iri ini sebenarnya kan di dalam Islam ini memang ada yang diperbolehkan seperti apa yang tadi guru-guru kita bahas. Nah sekarang untuk lebih jelasnya lagi nih. Sebenarnya salah nggak, dosa nggak jika kita merasa iri dan menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan bagaimana dengan bicara masalah tadi untuk kejelasannya, iri yang seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam? Pertama, An-Nabi SAW dalam hadis yang masyhur Nabi katakan, man lam yashkuril galil lam yashkuril kathir. Pertama, Nabi mengatakan siapa orang yang tidak bersyukur dengan sedikit yang dia punya, maka dia tidak akan bersyukur dengan banyak yang dia punya. Dikit aja dia nggak bersyukur. Betul. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh Rasul SAW. Kemudian Nabi SAW beliau mengatakan la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwanan. An-Nabi SAW melarang sifat iri. Memang sifat iri itu ada. Tapi sifat iri yang mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi? Nabi katakan wala tahasadu, jangan kalian saling iri. Saling hasad, saling dengki, wala tabaghadu, jangan saling membenci, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, ngumpet apa segala macam. Wa kunu ibadallah, jadilah hamba-hamba Allah ikhwanan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi iri ini muhlikat. Kalau dalam kitab tasawuf itu ada iri ini muhlikat, sesuatu yang membinasakan. Orang piara sifat iri itu bisa memasukkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat iri. Jadi berbahaya orang sifat iri. Makanya ada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi katakan iyyakum wal hasada. Nabi katakan, hei kalian hati-hati dengan sifat iri. Kenapa? Innal hasada ya'kulul hasanat. Nabi mengatakan sesungguhnya sifat hasad, sifat iri itu akan memakan amal kebaikan kita. Nauzubillah. Jadi menggerogoti amal kebaikan kita. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru hataba. Seperti dicontohkan oleh Rasul SAW seperti api kalau memakan atau membakar kayu yang kering kan cepat banget. Bener. Cepat banget. Nah itu orang yang punya sifat iri sama dengki itu amal kebaikannya akan terbakar seperti itu. Habis di sisi Tapi Allah. Bib, gini Bib, maksudnya gini, kalau misalnya orang punya sesuatu yang lebih baik, kita motivasi kan bukan iri sebenarnya, lebih kepada motivasi boleh dong. Kan belum selesai nih. Oh iya, makanya kita penasaran, makanya Bib nih, ya Allah, nggak usah ngambek Bib. Nah, itu sifat iri, artinya sifat iri subhanallah, sifat iri ini memang menggerogoti. Iya. Makanya Al-Imam Nawawi, nah ini jawabannya. Dalam hadis Nabi itu mengatakan la hasada illa fitnain. Orang itu tidak boleh punya sifat iri kecuali punya dua sifat iri. Iri di sini namanya ghibtah. Jadi disebutnya ghibtah. La hasada illa fitnain, tidak boleh iri kecuali dengan dua bentuk. Apa? Kita melihat ar-rajulu atahallahul mala wa huwa yunfik bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama kita lihat orang kaya, dia rajin sedekah. Kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku kaya, aku iri seperti mereka. Jadikan aku kaya seperti mereka sehingga aku bisa infak seperti mereka. Allah, ya. Kemudian dikatakan wa rajulul lahul atahullahul mala, atahullahul ilma, dan seorang laki-laki yang alim, yang soleh, wa huwa yu'allimuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia ngajarin ilmunya setiap malam, setiap siang, kapan saja dia mengajar. Dia juga mengatakan, ya Allah aku iri sama itu orang alim.
pengen seperti dia bisa ngajar. Nah Imam Nawawi mengatakan arti iri yang diperbolehkan ini namanya ghibtah fi umuril akhirati, di dalam umur akhirat. Jadi menginginkan sesuatu sama seperti dia, tapi tidak menginginkan sesuatu nikmat itu hilang sama orang yang kita katakan. Iya, Itu iya, namanya iya, iya, ghibtah. iya, Itu iya, iri. iya. Itu seperti itu kata Imam Nawawi. Kita pengen seperti dia, ya Allah aku pengen seperti dia, tapi tidak pengen itu nikmat hilang dari itu orang. Nauzubillah. Tapi yang tidak diperbolehkan ingin kaya seperti Fadli, Amin. tapi saya kaya biar Fadli mudah-mudahan cepat miskin. Nauzubillah, Nah, astagfirullahaladzim. gitu. Ini contoh. Iya, 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 Artinya ini iya. contoh itu yang tidak diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan adalah namanya ghibtah. Ghibtah. Jadi Ghibtah. jelas bicara masalah tentang iri yang diperbolehkan ini hanya ghibtah. Jadi Ghibtah. pengen berbuat lebih baik, sedekah tadi contohnya, Ya. ilmunya, boleh iri Betul. dengan ilmu ya. Atau mungkin memotivasi tapi nggak boleh berdoa untuk orang hilang dari nikmat yang telah Allah berikan Sedikit kepadanya. tambahan, kalau itu buat alasan dunia Ya. disebutnya mubah. Mubah boleh. Nah kalau buat akhirat dikatakan sunnah. Masya Allah, luar biasa nih. Sekarang nih kita lanjut dulu nih ya. Ada pertanyaan dari sosial media yang perlu dijawab nih. Dari @ashifa_khairiyah. Assalamualaikum, maaf Ustadz mau curhat sedikit. Nggak tahu kenapa belakangan ini suamiku jadi cuek dan nggak perhatian ke aku. Wah ini mungkin istrinya lagi biasanya mau lampu merah nih biasanya kalau kayak gini nih.